Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal berbagi informasi dan juga menyajikan beberapa updatean-updatean terbaru mengenai perkembangan di industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gua buka langsung di CoinGecko, di mana untuk global market cap per hari ini masih di bawah 1 triliun US dollar atau sekarang ini di kisaran 844,7 miliar US dollar. Dan secara volume trading selama 24 jamnya masih di kisaran 27,6 miliar US dollar. Untuk Bitcoin sendiri sekarang ini mengalami kenaikan 0,1% dan beberapa altcoin masih mengalami penurunan ya. Jadi untuk kondisi market masih agak sedikit landai gitu ya. Jadi, kenaikan dan juga penurunannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu volatil. Oke, untuk Bitcoin sendiri gue perhatikan selama 1 minggu terakhir ya atau, 1 minggu yang lalu lah sampai dengan sekarang, dari harganya ini memang sedang sideways gitu ya di kisaran 16.500 sampai ke 16.800-an gitu. Jadi belum sempat untuk mencapai ke harga 17.000. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari Bitcoin. Nah, untuk kondisi chart dari Bitcoin sendiri ini dari time frame 1 hari atau 24 jam kondisinya seperti ini ya, naik turunnya gitu kelihatan banget. Tapi kita cek dari time frame 7 harinya. Nah, untuk chart dari Bitcoin selama 7 hari terakhir kalian bisa melihat ya ini lebih ke stabil gitu ya atau sideways lah untuk Bitcoin. Di harga terendahnya itu ya di kisaran 16.500-an di area sini ya. Lalu ya seperti inilah dari Bitcoin itu tidak terlalu signifikan ataupun tidak terlalu volatil. Tapi gua rasa untuk Bitcoin sendiri masih akan sedikit ada pergerakan harga ke arah menurun gitu ya. Jadi akan melanjutkan lagi penurunannya walaupun memang tidak akan terlalu signifikan atau bisa juga kembali ke harga 16.500-an. Nah, jadi sekarang ada 2 informasi di mana yang pertama itu yang bakal gua sajikan buat teman-teman semua ya, bahwa dari si SBF ini ternyata telah dibebaskan dengan dia telah menyerahkan uang jaminan sebesar 250 juta US dollar. Dan untuk informasi yang kedua ada salah satu wallet yang telah tereksploitasi ya. Jadi ada sedikit tanda-tanda bahwa adanya scammer masuk ya, kurang lebih seperti itu. Makanya sekarang kita bahas-bahas nih dari kedua berita tersebut. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media investopedia.com ya. Jadi di sini ada SBF atau Sam Bankman-Fried akan dibebaskan dengan jaminan 250 juta US dollar. Wow, jadi ketika orang banyak duit apapun bisa dilakukan ya. Salah satunya dari si SBF. Padahal menurut gua kasusnya ini parah sekali, tetapi dengan duit ini bisa dibebaskan gitu. Jadi ya secara nggak langsung hukum itu bisa dibeli ya. Salah satu contohnya adalah dari si SBF ini dengan menyerahkan uang jaminan sebanyak 250 juta US dollar. Beliau ini sekarang bisa diekstradisi dari Bahama ke Amerika Serikat atau sekarang ini telah dibebaskan walaupun masih dalam kondisi ya tahanan luar gitu ya, tidak sepenuhnya dibebaskan tapi masih harus memberikan sebuah laporan-laporan terkait aktivitas dia kesehariannya di Amerika Serikat. Oke, jadi di sini kita bahas dulu. SBF atau Sam Bankman-Fried akan dibebaskan dengan jaminan 250 juta US dollar setelah dia diekstradisi ke New York untuk menghadapi tuduhan penipuan kriminal dari runtuhnya bursa FTX, platform perdagangan kripto yang gagal. Nah, jadi udah jelas banget ya bahwa si SBF ini akan dibebaskan dengan dia menyerahkan uang jaminan sebanyak 250 juta US dollar dan diekstradisi dari Bahama ke New York ataupun Amerika. SBF atau Bankman-Fried yang sebelumnya mengatakan dia hanya tersisa 100.000 US dollar akan tetapi menjadi tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California memakai monitor elektronik dan menyerahkan paspornya. Putusan oleh Hakim Federal Gabriel Gorenstein terjadi sehari setelah dia tiba di Amerika Serikat dari Bahama. Nah, jadi di sini dari si SBF sendiri sebelumnya dia telah mengatakan bahwa uang yang tersisa itu yang telah dimiliki dari si SBF ini hanya 100.000 US dollar. Namun dari mana uang tersebut itu datang, dari mana uang tersebut itu ada gitu. Ternyata di sini setelah gua cek-cek beritanya gitu, ternyata itu adalah uang hasil dari orang tuanya yang telah memberikan kepada pihak hukum untuk menyerahkan dana sebanyak 250 juta US dollar. Dan dengan penyerahan dana 250 juta US dollar tersebut, dari situlah si SBF sendiri bisa diekstradisi dari Bahama ke Amerika Serikat atau tepatnya di Palo Alto, California.
Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari media You Today dan ini masih hangat banget ya dan gua rasa buat teman-teman semua ada baiknya untuk kita antisipasi ya. Jadi di sini untuk peringatan penipuan ya, adanya sebuah kasus penipuan lah intinya jadi terindikasi ada salah satu wallet ya dompet kripto populer disusupi bahkan dicuri 8 juta US dollar. Wow, kira-kira wallet apa nih yang telah disusupi lalu dicuri sebanyak 8 juta US dollar oleh scammer? Menurut laporan dari Paxil, dompet cryptocurrency populer yaitu Bitkip melaporkan bahwa beberapa pengguna kehilangan dana mereka setelah menghubungi versi aplikasi yang disusupi. Peretas dapat mencuri senilai 8 juta US dollar termasuk lebih dari 4.000 BNB atau setara dengan 5,4 juta USDT, sekitar 200.000 DAI dan 1.233 Ethereum. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 4 koin yang telah dicuri dari wallet Bitkip ya. Ada BNB, USDT, DAI dan juga Ethereum. Dan di sini ada beberapa user ataupun pengguna yang telah menghubungi kepada pihak Bitkip tersebut. Jadi kurang lebih ya, mereka itu melaporkan keluhan-keluhannya mungkin ada beberapa orang, ada beberapa user yang telah kehilangan dananya yang telah disimpan di wallet Bitkip. Dan di sini ada arah serangan atau mungkin awal mula serangan itu datang dari mana kira-kira. Nah, jadi di sini sampai dengan sekarang pun belum jelas dari mana asal aplikasi yang dikompromikan dan apa sumber dari sebagian besar unduhan. Namun beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka telah dihubungi secara pribadi oleh akun mencurigakan di platform media sosial seperti Twitter dan di mana scammer mendesak mereka untuk mengunduh dompet Bitkip. Oke, jadi di sini ingin gue sedikit jelaskan supaya tidak ada miskomunikasi dan tidak ada kesalahpahaman. Jadi ya mungkin buat kita semua para pengguna wallet entah Bitkip, MetaMask, Trust Wallet atau beberapa wallet lainnya, ketika kita tidak mengklik beberapa link yang menurut kita tidak terlalu penting-penting banget dan dari mana sumbernya kita nggak tahu, gua rasa ya kita nggak perlu mengklik link tersebut. Karena itu bisa juga terindikasi link tersebut itu adalah dusting attack ya. Jadi salah satu wallet bisa dibobol itu dengan adanya penyebaran link-link dusting attack. Karena gua sendiri pernah mengalami terjadi kepada gua sendiri gitu, gua terkena dusting attack ya. Karena gua tidak sengaja juga mengklik lalu mengkonekkan tanpa gua sadari gitu, karena kebetulan banget gua sedang membuka walletnya gitu dan gua pernah kena dusting attack itu di Trust Wallet. Dan menurut gua ketika kita tidak mengklik dari beberapa link yang tidak tahu sumbernya dari mana dan gua rasa itu aman-aman saja. Dan untuk dalam sebuah laporan hari ini atau berita hari ini yang menimpa terhadap wallet ataupun dompet dari Bitkip itu sendiri, jadi arah serangan ini ada beberapa dari Twitter ya. Ini lebih ke memaksa gitu ke beberapa orang supaya bisa mendownload Bitkip. Jadi gua rasa ini pun perlu diperhatikan buat teman-teman semua ya. Ketika ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh kita mend-DM atau mungkin apalagi disuruh untuk mendownload Bitkip gitu ya, untuk menggunakan Bitkip atau beberapa wallet lainnya ya nggak perlu gitu, kita nggak perlu melakukannya. Karena untuk Bitkip sendiri sudah tersedia di Play Store dan juga iPhone ya. Jadi udah ada, ngapain kita harus menggunakan atau mendownload link dari orang gitu. Sementara di Play Store itu udah tersedia. Jadi buat teman-teman semua hindari hal-hal seperti itu dan bagaimana untuk kelanjutan dari wallet Bitkip ini sendiri ya, gua rasa buat kalian yang menyimpan dana kalian di Bitkip lalu menurut kalian itu wajib untuk diamankan terlebih dahulu ya silakan kalian pindahkan ke beberapa wallet yang menurut kalian aman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada akun Twitter dari Paxil Alert. Jadi dia telah memposting memberitakan di akun Twitter resminya ya bahwa ada sebuah laporan lah adanya serangan hacker gitu atau ini masih eksploitasi kisaran ada 8 juta US dollar yang telah dicuri dari wallet Bitkip dan di sini ada beberapa juga alur-alurnya ya jadi kalian bisa masuk ke sana kalian cek-cek sendiri ya jadi supaya tidak salah paham juga gitu dan menurut gua buat teman-teman semua yang mendownload wallet Bitkip dari Play Store ataupun iOS itu aman-aman saja ya tetapi ada baiknya ketika menurut kalian dengan adanya indikasi seperti ini udah terjadi penyerangan kayak gini kalian mau antisipasi memindahkan aset-aset kalian ya silahkan saja gitu di sini gua hanya sekedar memberikan informasi memberikan warning alert buat kalian semua supaya kalian bisa lebih hati-hati. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai informasi terupdate hari ini. Jadi untuk si SBF sendiri ternyata sudah dibebaskan ya walaupun memang masih dalam tahanan luar. Jadi dia juga harus memberikan sebuah laporan setiap harinya apa aja ngapain aja si SBF ini dalam kesehariannya ya di negara Amerika Serikat atau lebih tepatnya itu di Palo Alto, California dan itu masih tetap dalam pantauan elektronik ya. Jadi si SBF juga masih belum bisa leluasa 100% bergerak ke sana kemari karena masih dalam tahap pantauan hanya saja dia tidak berada di dalam jeruji besi. Dan untuk informasi yang kedua mengenai wallet Bitkip yang sekarang telah tereksploitasi ya, atau sekitaran 8 juta US dollar katanya ya menurut laporan dari Pixel Alert tersebut
adanya sebuah penyerangan atau si wallet Bitkip ini disusupi. Sebetulnya untuk wallet Bitkipnya sendiri itu tidak disusupi ya, hanya saja dari beberapa orang yang telah mendownload atau mengunduh aplikasi Bitkip itu hasil dari orang-orang yang tidak dikenal ya. Jadi di DM supaya mendownload aplikasi yang telah disarankan. Jadi gua rasa untuk hal-hal seperti itu ya kita hindari. Jadi lebih singkatnya, lebih simpelnya, buat teman-teman semua apabila kalian ingin aman ya kendalikan diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi semua kendali itu ada di diri kalian. Bagaimana kalian menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan ya tergantung diri kalian masing-masing gitu. Jadi tergantung diri kita sendiri lah intinya. Dan gua rasa ketika kalian tidak mengklik link-link yang tidak perlu, tidak penting ya itu akan aman-aman saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.